Selamat pagi, Bruder, Bapak Ibu guru karyawan, dan para peserta didik, serta Bapak Ibu orang tua peserta didik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, berkah dalam. Marilah kita hening sejenak dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan bacaan Injil hari kedua dalam bulan Kitab Suci tahun ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Gensaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bruder, Bapak Ibu guru karyawan dan para peserta didik, serta Bapak Ibu orang tua peserta didik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dikisahkan dalam perikop Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Simon Petrus dan teman-temannya sedang membereskan jala. Mereka adalah nelayan profesional yang semalaman menjala ikan tetapi tidak mendapatkan hasil. Hidup mereka sangat tergantung dari hasil tangkapan ikan. Di tengah kesibukan mereka membereskan jala, datanglah Yesus menghampiri mereka. Setelah terjadi dialog sejenak, Yesus bersama Petrus dan teman-temannya bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Mereka mendapat banyak ikan, bahkan jala mereka nyaris koyak. Ada hal yang menarik dari kisah ini. Meskipun mereka nelayan profesional yang tahu persis kapan dan bagaimana cara menangkap ikan, tetapi ketika Yesus meminta untuk bertolak ke tengah dan menjala ikan, mereka tetap mengikuti apa yang Yesus katakan. Petrus dan teman-temannya mau membuka hati dan budi mereka, sehingga menerima undangan Yesus. Meskipun mereka sudah berpengalaman, tetapi tetap terbuka akan perintah Yesus. Dan hasilnya mereka bukan hanya penjala ikan, tetapi juga menjadi penjala manusia.
Bagaimana rahmat Tuhan bisa berkarya dalam diri kita? Belajar dari pengalaman para murid Yesus, kita pun hendaknya juga harus senantiasa membuka hati dan budi serta bersikap rendah hati. Dengan demikian, maka rahmat Allah mempunyai ruang dalam hati kita dan bisa berkarya dalam diri kita, serta memampukan kita untuk menjadi penjala manusia, menghadirkan kerajaan Allah agar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran Tuhan. Peristiwa yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini juga menginspirasi kita bahwa Tuhan memilih utusannya di antara orang-orang sederhana, orang-orang biasa. Tuhan menghadirkan kerajaan Allah melalui peristiwa hidup sehari-hari. Di tengah ketakjuban melihat hasil tangkapan ikan yang sangat luar biasa, Simon Petrus bersujud dan berkata, "Tuhan, tinggalkan aku, karena aku ini orang berdosa." Marilah kita juga belajar dari keterbukaan dan kerendahan hatian Simon Petrus untuk bertobat dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita semua orang berdosa, rapuh dan amat tidak memadai. Namun, Tuhan berkenan memilih kita untuk menjadi alatnya dan melaksanakan karya-karyanya. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Murah, syukur terima kasih atas segala karunia yang telah Kau limpahkan. Kami adalah orang berdosa. Semoga kami bisa meneladan Santo Petrus yang senantiasa membuka hati dan membuka diri untuk bertobat dan mengakui segala dosa serta kesalahan. Mohon bimbingan-Mu Bapa, agar kami dengan rendah hati membiarkan Dikau merajai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu untuk menghadirkan kerajaan-Mu. Amin. Santo Yosef, lindungi dan doakanlah kami, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.